Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ririn Setiorini MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pragmatik. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rahman Hidayat serta rekan saya Amin Sulaiman akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok kami akan mendiskusikan mengenai materi deixis. Pengertian deixis sendiri merupakan salah satu kajian pragmatik yang berdiri sendiri sama halnya dengan kajian linguistik lainnya seperti semantik, fonologi, dan morfologi. Deixis adalah sebuah kata yang memiliki referen, acuan, atau rujukan yang berganti-ganti atau berpindah-pindah bergantung pada orang yang menjadi pembicara atau penutur, tempat, dan waktu berlangsungnya pembicaraan itu atau penuturan itu. Sebagai kata saya, sini, sekarang, adalah contoh kata-kata yang deixis. Selain itu, kata saya dan aku juga termasuk contoh kata yang deixis. Mengapa demikian? Hal ini karena kata-kata tersebut tidak memiliki referen yang tetap. Berbeda halnya dengan kata seperti sepatu, sandal, tas, atau almari. Siapapun yang mengucapkan kata sepatu, sandal, tas, dan almari di tempat manapun, pada waktu kapanpun, referen yang diacu tetaplah sama. Akan tetapi, referen dari kata sepatu, sandal, dan tas, ataupun almari, sekarang baru dapat diketahui jika diketahui pula siapa, di tempat mana, dan pada waktu kapan kata-kata itu diucapkan. Deixis juga dapat dikatakan sebagai rujukan atau merujuk suatu hal yang diberitakan atau yang sudah diberikan atau yang akan diberikan. Jenis-jenis deixis. Dalam pragmatik, deixis dibagi menjadi 5 jenis, yaitu ada deixis orang, deixis tempat, deixis wacana, deixis waktu, serta deixis sosial. Yang pertama pada deixis orang. Deixis orang merupakan deixis yang merujuk pada tokoh atau pemeran cerita dalam peristiwa berbahasa, orang 1 dan 2 ataupun 3. Contoh, saya dan Adit menampilkan drama. Kita hanya main-main saja. Hai, keledai tolol, angkat barang-barang itu. Lani harus bersikap sopan kepada kakek. Itu adalah contoh jenis-jenis dari deixis orang. Kemudian ada deixis tempat, yang mana diuraikan di antara banyak parameter yang sama dan berlaku pada deixis waktu. Hal ini disebabkan misalnya karena acuan pada tempat pada bersifat absolut atau relatif. Contoh, saya pergi ke kampus. Di sana teman-teman sudah menunggu. Rumah sakit terdekat jauhnya 200 mil dari sini. Kemudian ada pula mengenai deixis waktu. Paling sering dikodekan dalam bahasa Inggris dalam berbagai kata keterangan seperti now dan then, dan dalam istilah-istilah penanggalangan seperti yesterday, today, dan tomorrow. Akan tetapi karena mengkodekan unit-unit waktu yang berbeda, maka istilah-istilah ini dapat melakukannya dengan suatu cara yang mengacu pada bagian-bagian yang lebih besar atau lebih kecil dalam unit-unit tersebut. Sebagai contoh, kemarin Nurahda tidak datang ke kampus, atau lusa Fitri dan Farel akan pergi ke puncak untuk berlibur. Kemudian ada deixis wacana. Dalam deixis wacana, ungkapan linguistik digunakan untuk mengacu pada suatu bagian tertentu dari wacana yang lebih luas, baik teks tertulis maupun teks lisan. Tempat terjadinya ungkapan-ungkapan bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan dan atau yang sedang dikembangkan yang merujuk pada wacana anafora disebutkan terlebih dahulu, yang pertama, berikut ini, dan sebagainya. Dan katafora disebutkan kemudian atau setelahnya, tersebut, demikian, dan sebagainya. Contoh, ngeong, 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 begitu bunyi kucing, anafora. Bunyi kucing adalah ngeong, 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 katafora. Kemudian pada deixis sosial, mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat antar partisipan yang terlibat dalam peristiwa berbahasa. Deixis ini menyebabkan adanya kesopanan berbahasa. Contoh, perempuan itu adalah tunawicara. Jadi kesimpulannya, pada istilah pragmatik, pertama-tama digunakan oleh filosof kenamaan Charles Maurras
pada tahun 1938. Filosofi ini memang mempunyai perhatian besar terhadap ilmu yang mempelajari sistem tanda atau semiotik. Dalam semiotik ini, dia membedakan 3 konsep dasar, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Sintaktik mempelajari hubungan formal antara tanda-tanda, semantik mempelajari hubungan antara tanda dengan objek, sedangkan pragmatik mengkaji hubungan antara tanda dengan penafsir atau interpreters. Tanda-tanda yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda bahasa, bukan yang lain. Deiksis berasal dari kata Yunani kuno yang berhasil menunjukkan atau menunjuk. Dengan kata lain, informasi kontekstual secara leksikal maupun gramatikal yang menunjukkan pada hal tertentu, baik benda, tempat, ataupun waktu, itulah yang disebut dengan deiksis. Misalnya he, here, now. Ketiga ungkapan itu memberi perintah untuk menunjuk konteks tertentu agar makna ujaran dapat dipahami dengan tegas. Tenses atau kala juga merupakan jenis deiksis. Misalnya then hanya dapat dirujuk dari situasinya. Deiksis ada 5 macam, yaitu deiksis orang, deiksis tempat, waktu, wacana, serta deiksis sosial. Nababan 1987 halaman 40. Terima kasih. Bila ada kesalahan dalam ucapan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Kami berikan kesempatan untuk tanya jawab melalui komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.